Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Wali Songo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai saat ini kita masih dikaruniai kesehatan, dikaruniai umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya tanpa dihalangi oleh adanya musibah yang datang kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah yang menarik bagi saya untuk saya sampaikan. Jadi kisah dari dua orang mahasiswa yang kemudian lulus dari perguruan tinggi, di mana dua mahasiswa itu punya kondisi yang berbeda latar belakangnya. Yang satu barangkali berasal dari keluarga yang cukup, ya sebut saja namanya A. Dia alhamdulillah dari keluarga yang cukup sehingga tidak begitu ada masalah ketika dia mengikuti perkuliahan. Untuk membayar UKT, untuk membayar SPP juga tidak ada masalah, termasuk juga untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari juga tidak ada masalah. Tetapi satu mahasiswa yang satunya sebut saja B, dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga dia ketika untuk mencukupi kehidupannya dia harus bekerja, dia juga termasuk harus tinggal di masjid, ya tinggal di musola menjadi marbot. Semuanya adalah untuk mencukupi kebutuhannya dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka untuk meraih ilmu biar jenjang pendidikannya bisa lalui dengan tidak ada hambatan. Syukur alhamdulillah antara keduanya si A dan si B ini bisa lulus dalam keadaan tepat gitu. Sehingga antara keduanya menjadi lulusan dan menjadi sarjana dari perguruan tinggi yang ada di kota ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, selang sekian waktu masing-masing keduanya antara si B dan si A ini mereka menjadi alumni dari perguruan tinggi. Tetapi mereka tentu dengan selang waktu yang cukup lama tidak dipertemukan. Alhamdulillah setelah sekian waktu si A ini karena dia berasal dari keluarga yang cukup juga, dia pendidikannya juga lancar sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan yang mapan. Dia sehingga bisa menjadi keluarga yang juga memiliki keluarga yang bahagia, ya memiliki keluarga, memiliki rumah, memiliki mobil, sehingga dia secara ekonomi dianggap sebagai alumni yang sudah mapan. Tetapi di satu sisi si B tidak diketahui keberadaannya. Tetapi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu waktu si A ini melakukan perjalanan keluar kota. Sehingga ketika perjalanan keluar kota itulah dia singgah di satu masjid, di mana di masjid itu oleh karena Allah dipertemukan dengan si B ini. Tanpa disadari ternyata si B ini ditemui oleh si A, ya teman kuliahnya ketika di satu perguruan tinggi itu. Si B ternyata dia sedang bekerja apa? Sedang bekerja membersihkan kamar mandi masjid, sedang bekerja membersihkan tempat wudhu masjid. Oleh karena itu, karena senasib sepenanggungan, satu-satu di antara mereka kuliah di perguruan tinggi yang sama, maka dengan rasa iba si A yang merasa sudah berhasil itulah kemudian dia menyapa si B, ya untuk memberitahukan bahwa alhamdulillah saya sudah bekerja di suatu instansi tertentu. Maka dengan rasa kasihannya dia menyampaikan kartu nama kepada si B itu. Tetapi setelah kemudian si A mengambil air wudhu masuk ke dalam masjid, dia sudah melaksanakan sholat sunnah. Alhamdulillah dia dipertemukan dengan satu anak yang sedang membaca Al-Quran. Maka di dalam masjid itulah dia menyapa anak itu. Si nak, Anda kenal nggak dengan si B, si bapak B itu tadi? Maka dengan jawaban yang cukup tegas si anak menjawab, saya kenal bapak. Anda tahu nggak bahwa itu adalah teman saya kuliah zaman dulu, tetapi kenapa si bapak itu, si bapak B itu kemudian bekerjanya sebagai merbot masjid, sebagai pembersih masjid. Sementara saya alumni dari perguruan tinggi, sudah bekerja di tempat yang cukup mapan. Tapi apa jawaban dari si anak yang ada di dalam masjid itu? Dia mengatakan bahwa bapak mohon maaf, yang sesungguhnya menjadi merbot masjid adalah saya
sementara bapak yang ada di luar itu, Bapak si B itu adalah pendiri dari masjid ini, pembangun dari masjid ini, dan dia adalah orang yang punya pabrik di seberang jalan itu. Dari sini sungguh luar biasa. Jadi cukup banyak orang yang kadang-kadang sudah memiliki penghasilan tertentu, sudah memiliki keberhasilan tertentu, dia agak sedikit menyombongkan dirinya. Sementara cukup banyak orang lain yang sebenarnya dia lebih berhasil, tetapi dia bisa menyembunyikan dirinya. Karena apa? Karena sungguhnya sesuatu yang lahiriah bukan menjadi ukuran bagi dia untuk mengukur kebahagiaan dia itu. Jadi orang yang cukup berhasil, dia cukup bahagia dengan membersihkan kamar mandi masjid, dia cukup membersihkan tempat wudhu masjid. Karena apa? Karena merasa bahagia, itulah ladang ibadah bagi dia. Sementara duniawi bukan menjadi bagian yang utama bagi dia. Saya kira itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kisah yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk menjaga diri kita agar tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang menunjukkan dirinya orang yang berhasil, sementara banyak orang yang sesungguhnya dia lebih berhasil dari kita, tetapi mereka bisa menyembunyikan identitas dia itu. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.